Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tidak lupa tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya, yang dimana nantinya saya khususkan ya buat semua zodiak ya, ataupun juga buat semua orang-orang yang sudah menonton di channel Ruang Batin ya. Dalam hal ini sebelum saya masuk lebih dalam ya, akan saya jelaskan nanti. Saya akan apa ya istilahnya itu mengontak ya, mengontak ya kepada semua ya pendamping khodam ya, pendamping khodam ataupun bisa dikatakan pendamping yang tak kasat mata ya buat kita semua ya, yang tentunya di sini jelas ya semua manusia itu pasti ada yang dinamakan energi astral ataupun bisa dibilang makhluk astral ataupun bisa dibilang energi yang tak kasat mata ya, seperti itu sobat ya. Nanti permainannya saya akan tarik ya, istilahnya itu khodam yang kalian miliki ya. Saya akan tarik energinya, nanti ada pesan apa ya, mengasih kode apa ataupun pesan apa agar kita apa istilahnya itu melangkah ke depannya itu agar lebih sukses, agar lebih terarah ya. Seperti itu sobat ya. Oke, langsung saja saya mainkan. Oke sobat ya, saya akan melakukan suatu penarikan ya. Sekali lagi ini bersifat general reading ya, biar tidak salah paham ya. Saya akan melakukan suatu penarikan ya, penarikan energi astral ya, yang berada ataupun yang mendampingi kalian selama ini ya sobat ya. Seperti itu ya sobat ya. Oke, saya akan melakukan penarikan suatu energi ya, energi khodam yang kalian miliki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syiro dat sifat wujud. Saya perintahkan hadir, masuk ke kartu, hadir, masuk. Alhamdulillah. Maaf sobat ya, kalau memang beda sobat ya, istilahnya penarikan energi alam sama penarikan energi astral ya, bisa dikatakan energi khodam yang mendampingi kita itu memang beda sobat ya. Lebih berat ya, lebih berat kita menarik suatu energi khodam yang mendampingi kita ya, ataupun yang mendampingi seseorang ya sobat ya. Oke, akan saya kunci dulu sobat ya, biar tidak lari lagi ya sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ada satu ya, ada satu energi yang kuat ya sobat ya. Barusan saya yang kedua, saya tadi bilang mau mengunci, ternyata dia ada mau apa istilahnya, ada reaksi, dia mau keluar ya, dia mau keluar, mau balik ya istilahnya ke seseorang ya. Tetapi alhamdulillah dia sudah masuk ya sobat ya. Oke,
saya akan lanjutkan. Tetap seperti biasa sobat ya, simak terus sampai habis, jangan di skip sobat ya, biar kita tahu perjalanan kita seperti apa ya, kode-kode apa yang nantinya akan kita dapatkan sebagai pesan dari pendamping gaib kita, ataupun bisa dari pendamping astral kita, ataupun bisa dibilang dari energi-energi positif yang mendampingi kita ya. Oke, simak terus sobat ya. Oke, langsung saja ya kita mainkan ya. Saya akan menaruh ya kartu sobat ya, seperti biasa ya, menaruh 6 kartu ya, bisa dilihat ya sobat ya. Tentukan pilihan kalian masing-masing sobat ya. Ini kartu yang nomor 1 ya, ini kartu yang nomor 1 ya, ini kartu yang nomor 2, dan ini kartu yang nomor 3 ya. Silakan para sahabat Ruang Jatim ya yang menonton channel ini, tentukan pilihannya ya, fokuskan ya. Semoga penyampaian apa istilahnya itu energi astral ya yang mendampingi kalian semua itu bisa memberi kode ya nanti apa ya, agar kita bisa melangkah sukses, ataupun istilahnya itu mencari kehidupan baru yang lebih agar kita mendapatkan cita-cita ya, seperti itu sobat ya. Oke, silakan dipilih sobat ya, saya kasih waktu, fokuskan ya, tetap fokus ya pilihannya. Oke, sudah sobat ya, saya akan buka ya untuk orang yang sudah memilih kartu nomor 1 ya. Apa pesan astral ataupun apa pesan dari pendamping gaib kalian ya, semua yang sudah memilih kartu nomor 1 ya, agar kita lebih sukses melangkah ke depan, agar kita bisa meraih tujuan kita, apa yang kita inginkan, seperti itu sobat ya. Langsung saja saya buka untuk orang yang memilih kartu nomor 1 ya. Ini tulisannya Guiding Star sobat ya. Gini sobatnya, mungkin kita tidak merasakan sobat ya, istilahnya itu bagi yang awam ataupun yang kurang peka itu mungkin kita juga tidak tahu ya, istilahnya itu ada makhluk pendamping kita mungkin ya, bisa dari leluhur ataupun bisa asli dari kelahiran kita sobat ya. Itu selalu membisikkan sobat ya, selalu berusaha menuntun kita dalam hal kebaikan ya, bagaimana kita akan menyikapinya kalau kita sendiri tidak bisa tahu ya pesan apa nantinya buat melangkah kita ke depan agar lebih sukses sobat ya. Maka dari itu di sini hodam pendamping kita ya yang sudah memilih kartu nomor 1 ini memberikan kode Guiding Star ya. Sekali lagi ya, ini bersifat sebelum saya lebih masuk ya, ini sekali lagi bersifat general reading sobat ya, bukan bersifat perorangan ya. Ini ada tulisan Guiding Star sobat ya, yang artinya dimana itu kita ya, kita ini ibaratnya dapat pesan sobat ya, disuruh mencari pemandu. Di sini kan artinya Guiding Star itu kan bintang pemandu ya, dimana kita ini disuruh mencari istilahnya pemandu kita sobat ya. Ya, pemandu baik dari teman ataupun dari rekan kita yang sudah kenal, itu kita disuruh mencari orang-orang yang sudah berpengalaman ya, seperti itu ya. Maksudnya itu kita harus diwajibkan disuruh sharing lah kalau bisa ya, sharing ya mengenai perjalanan hidup kita, pekerjaan kita kepada orang yang sudah berpengalaman, tentunya yang di atas kita pengetahuannya, seperti itu sobat ya. Tetapi jangan lupa ya, karena di sini ada istilahnya 2 warna ya, tetap ya, warna yang bisa dikatakan warna terang, satu warna gelap ya, agak gelap. Itu pun kita juga harus hati-hati sobat ya. Ketika kita memilih teman sharing ya ataupun teman curhat ya, kita juga harus hati-hati, harus bisa memilah ya, apakah orang itu memang benar-benar mau mengarahkan kita ya dalam hal kepositifan, ataukah orang itu malah akan istilahnya itu menjerumuskan kita, seperti itu ya sobat ya. Bukan berarti kita berburuk sangka, bukan seperti itu, tetapi wajib ya istilahnya itu kita harus mengoreksi ya, mengoreksi orang tersebut
agar apa? Agar kita tidak salah memilih orang istilahnya untuk berteman sharing kita ya. Nah, seperti itu sobat ya. Oke, dikonfirmasi sama ya, Flower of Life ya, bagus ya sobat ya. Ini dikonfirmasi sama tulisan Flower of Life yang artinya bunga kehidupan ya sobat ya. Nah, maka di sini jelas ada hubungannya sobatnya. Ketika kita sudah menemukan seseorang ya, seseorang pemandu ya, istilahnya yang mengasih pesan-pesan sama kita, yang mengasih nasihat sama kita ya, dengan sharing-sharing tadi, itu tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan apa yang dinamakan bunga kehidupan ya. Nah, bisa dikatakan seperti ya. Nantinya kita akan bisa mengontrol sobat ya, perjalanan kita ini mau kemana, apa tujuan kita ya. Karena apa? Ya ini tadi, karena kita disuruh mencari dulu ya yang namanya bintang pemandu ataupun seorang pembimbing buat perjalanan kita ya, agar kita bisa menemukan yang namanya Flower of Life ya, yang artinya bunga kehidupan. Maka dengan demikian apa yang akan kita gapai, apa yang kita impikan selama ini kemungkinan besar ya akan bisa kita dapatkan ya, sesuai dengan kartu jawaban ya, Flower of Life ya. Seperti itu sobat ya. Oke, untuk seseorang yang mempunyai pendamping ya, yang sudah saya jelaskan ya, ini yang memilih kartu nomor 2 transition ya sobat ya, bisa dilihat ya. Ini maksudnya pesan energi ya, ataupun bisa dikatakan pendamping astral ataupun energi astral yang mendampingi kita itu, dia itu ingin memberi pesan sobat ya, ingin memberi kode-kode ataupun pesan bagaimana nantinya akan kita bisa melangkah sukses dan melangkah yang lebih terarah, yaitu kita ini disuruh apa? Transition ya. Maksudnya transition kan di sini kan kita harus ada perubahan sobat ya, harus ada pergantian ataupun ada peralihan ya. Maksudnya begini, ketika kita melakukan suatu aktivitas ya, dan kita ini kurang apa ya, kurang bisa cocok lah ya, entah itu dari penghasilan, entah itu dari tenaga kita, mungkin kita kurang mampu, entah dari pikiran kita kurang mampu dalam menyelami pekerjaan itu sendiri. Maka di sini disarankan apa? Transition ya. Kita harus apa? Mencari yang sesuai dengan kemampuan kita ya, yang sesuai dengan bakat kita ya, yang sesuai dengan penghasilan yang kita butuhkan dalam keseharian. Seperti itu sobat ya. Ketika itu sudah dijalankan ya, maka tidak menutup kemungkinan juga akan hasilnya akan ada suatu perubahan ya. Seperti itu sobat ya. Oke, kita buka kartu kesimpulannya ya. Sunset ya. Ya sudah jelas ya. Yang dikatakan istilahnya pesan pendamping kita ya, maksudnya energi gaib ataupun pesan gaib yang mendampingi kita itu, astral yang mendampingi kita itu, kartu kesimpulannya keluar kata sunset ya. Sunset yang artinya matahari terbenam ataupun matahari tenggelam ya. Kan sudah tepat sobat ya. Ketika kita tidak mau melakukan transisi ataupun peralihan ya, yang nyatanya kita bekerja itu yaitu tadi yang sudah saya jelaskan ya, dalam hal istilahnya kemampuan kita tidak ada menjurus di sana, dalam hal penghasilan kita kurang, belum bisa memenuhi target untuk kebutuhan sehari-hari ya. Maka kalau kita tidak mau melakukan perubahan sobat ya, nanti ini yang akan kita dapatkan sobat ya. Sunset, kita akan apa? Kita akan tenggelam sobat ya. Kita akan lebih terpuruk, ibarat sinar kita akan redup sobat ya. Seperti itu sobat ya. Maka di sini jelas pesan dari hodam pendamping kita ya, ataupun makhluk astral yang tak kasat mata, ataupun bisa disebut energi yang tak kasat mata ataupun energi astral, itu jelas memberikan sebuah kode ataupun pesan transition ya. Ketika kita tidak menjalankan suatu perubahan itu yang kita rasa memang harus kita berubah, tetapi kita tidak mau, maka yang terjadi akan ini sobat ya. Maka kita akan mengalami apa? Suatu keredupan sinar, suatu tenggelamnya sinar ya. Dan tidak akan ada istilahnya apa, sinar penerangan buat kita melangkah ya, kita melangkah ke masa depan ataupun ke masa mendatang. Karena apa? Karena sudah gelap sobat ya, seperti itu ya. Nah, karena kita juga nggak mau merubah ya, dimana-mana kalau kita sendiri yang nggak mau merubah ya tetap tidak akan bisa berubah apapun itu.
ya sobat ya, bisa dipahami ya. Oke, saya akan buka kartu yang nomor 3 sobat ya. Pesan pendamping apa ya, pesan pendamping astral apa ataupun energi apa, energi tak kasat mata apa yang memberikan pesan ke kita sobat ya. Seperti itu ya, yang sudah memilih kartu nomor 3 ya, pesannya seperti apa agar tetap bisa melangkah ke depan lebih sukses lagi ya. Oke, saya akan membuka sobat ya yang sudah memilih kartu nomor 3. Butterfly ya sobat ya. Ya, di sini jelas digambarkan apa, butterfly, kupu-kupu ya, kupu-kupu cantik ya. Begini sobat ya, ketika kita ingin maju ya, tetap ya, ketika kita ingin maju ataupun ketika kita ingin merespon sebuah cita-cita yang ingin kita gapai untuk dapat kita genggam, kita dapatkan, kita harus lincah sobat ya. Pesan dari astral yang mendampingi kita ya, energi astral yang mendampingi kita itu memberikan kode ataupun memberikan pesan ya, butterfly ya, jadilah seperti kupu-kupu, kan bisa dibilang seperti itu ya, yang lincah kesana kesini, kesana kesini, yang lincah. Artinya apa? Ketika kita stuck sobat ya, stuck dalam satu istilahnya sumber kehidupan, kita akan kita akan juga kerepotan nantinya, gitu loh ya, tidak akan ada kemajuan ya, hanya segitu-gitu aja gitu loh, tidak akan pernah ada kemajuan, tidak akan pernah ada peningkatannya. Nah, sekali lagi kalau kita ingin mau meraih sukses kita ya, kita tetap harus merasa lincah, merasa giat sobat ya, jangan stuck di satu sumber kehidupannya, cari sumber yang lain, seperti itu sobat ya. Kalau saya tangkap ini di kartu pilihan nomor 3. Dan pesan kesimpulannya apa ya? Nah, ini ya sudah jelas ya sobat ya. Di sini ada tulisan halo ya, yang artinya ya, arti dari kesimpulan yang ini, ada suatu sapaan sobat ya. Ada suatu sapaan, entah itu sapaan dari mana, yang jelas ada suatu sapaan, dan untuk menyarankan ya, jelas untuk menyarankan kita harus kita harus lincah, jangan mengandalkan satu sumber, ibaratnya seperti itu sobat ya. Jika memang dirasa tidak cukup, nah, seperti itu ya. Jika memang kita merasa cukup, itu pun ya enggak masalah, tetapi alangkah bagusnya kalau kita mau menginginkan kenaikan ya, suatu karir ataupun suatu keuangan ya, kita harus tetap itu tadi, jangan mengandalkan satu sumber ya, kita harus lincah ya, mencari informasi ke sana seperti itu ya. Untuk apa? Untuk menambah sumber lagi, sumber pemasukan lagi ya. Jangan sampai istilahnya itu hidup itu lebih besar pasak daripada tiang ya, seperti itu ya. Ya sobat ya. Oke, sudah jelas ya, di sini dikonfirmasi atau kartu kesimpulannya itu halo ya. Yang jelas kita ini disapa sobat ya. Kita disapa untuk memperbaiki suatu kehidupan kita ataupun langkah-langkah kita agar kita bisa mencapai yang lebih bagus di masa mendatang ya. Oke, kira-kira seperti itu sobat ya, pesan dari yang dinamakan itu tadi ya, yang dinamakan pendamping astral kita ya, ataupun bisa dikatakan energi astral yang selalu mendampingi kita ya. Karena sekali lagi sobat ya, setiap manusia itu pasti sobat, setiap manusia itu pasti ada pendamping gaib ya, pendamping tak kasat mata, ataupun kalau kita awam berbicara masalah itu ya, sebut saja energi yang tak kasat mata, energi gaib yang mendampingi kita, semuanya itu pasti ada sobat ya. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau kita istilahnya itu, dalam istilahnya ilmu Jawa kan bisa disebutkan sedulur papat limo pancer ya. Nah, nanti artinya ada lagi, ini saya kasih contoh sedikit ya, tentang kok bisa ya semua orang itu mempunyai kodam, yaitu tadi ya, kalau di salah satu pemahaman ilmu Jawa yaitu tadi ada yang dikatakan sedulur papat limo pancer sobat ya. Seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi, semua manusia ya, sekali lagi itu pasti mempunyai pendamping astral ataupun pendamping gaib ya, seperti itu ya. Dan dimana mereka ini intinya itu mau mengasih arahan sama kita ya, dan kitanya sendiri juga mungkin kurang peka ya, karena mungkin tidak pernah belajar masalah kespiritualan ya. Bagi saya itu juga tidak masalah kan, seperti itu ya, karena orang belajar spiritual itu kan hak masing-masing ya. Tetapi
si astral tadi ataupun si pendamping gaib tadi itu ingin menyampaikan sesuatu hal-hal yang positif ya, kita tidak akan bisa menangkap sobat ya, seperti itu ya. Yang jelas kali ini saya akan yang jelas kali ini sudah saya tangkap ya, apa pesan selama ini yang ingin disampaikan ya. Sekali lagi, yang ingin disampaikan pendamping gaib kita agar kita lebih terarah ke depannya. Seperti itu sobat ya, yang seperti sudah saya bacakan ya semua penjelasannya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya ya. Sekali lagi tema ini saya angkat ya, istilahnya saya beri judul yaitu pesan ya, pesan Khodam ya, ataupun bisa dikatakan pesan pendamping gaib kita itu apa ya, apa yang ingin disampaikan pesan pendamping kita, seperti itu sobat ya. Dan tadi sudah saya kasihkan ya, sudah saya sampaikan ya. Kemungkinan apa sih sudah lama ya, istilahnya pendamping gaib kita itu ingin menyampaikan sesuatu pesan, tetapi kita sendiri yang kurang peka, yang kurang bisa menangkap sinyal-sinyal ya. Maka dari itu tadi sudah saya buka sobat ya. Oke, semoga bermanfaat apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya udarkan, dan tujuan saya mau berbagi sobat ya, tidak ada maksud lain kecuali berbagi pengalaman dan berbagi wawasannya. Selama itu istilahnya itu positif ya, penjelasan yang positif, penyampaian yang positif, jadikan sebagai semangat dan motivasi ya. Selama itu bisa dikatakan kurang bagus ya pembacaannya, bagi kita kurang bagus, jadikan itu sebagai mawas diri ya, lebih hati-hati melangkah ke depannya agar kita selamat dari apapun juga ya sobat ya, dan agar kita lebih sukses ya, seperti itu sobat ya. Oke, sampai di sini ya pembahasan saya Dhani Kasyaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun kurang berkenan dalam kata-kata saya ya sobat ya. Nanti akan saya lanjut ke session berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.